pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia jauh lebih peduli pada nasib rakyatnya daripada pemerintah di Indonesia. Bentar. Ini serius hampir RM2 doang nih balik nama. Hei. Di Indonesia tuh pajaknya udah salah satu yang terbesar di Southeast Asia. Betul, kan. Betul. Di Asia Tenggara ini paling gede. Tapi kok jalanannya masih begitu, korupsinya masih banyak, ya kualitas SDM-nya masih begitu, ya masih kurang gitu ya. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsywidenti Putri. Nah, hari ini aku akan mereaction video yang berkaitan dengan pajak kendaraan. Nah, konon katanya nih guys, pajak kendaraan mobil, motor di Malaysia itu jauh berkali-kali lipat lebih murah. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita bedah sama-sama. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @arsywidenti putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Berbahagialah kalian, wahai rakyat Malaysia, karena memiliki pemerintah atau kerajaan yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya. Di Malaysia, petrol dengan RON 95 akan dijual pada harga RM1.99. Sementara kami rakyat Indonesia harus membeli petrol dengan RON 90 saja RM2.50. Kalau RON 92 RM3.20. RON 98 RM3.50. Jelas harga petrol di Indonesia jauh lebih mahal daripada harga petrol di Malaysia. Bukan itu saja, harga pajak kendaraan bermotor di Indonesia atau cukai jalan kalau di Malaysia, road tax, itu juga jauh lebih mahal dan lebih tinggi di Indonesia daripada di Malaysia. Kalian di Malaysia kalau naik motorsikal yang 150 cc ke bawah, mungkin hanya membayar RM2 saja, iya kan? Kami di Indonesia kalau 125 cc, 150 cc harus membayar 70 sampai RM100. Jelas lebih mahal, berkali-kali lipat. Demikian juga dengan pajak mobil, cukai jalan kereta. Di Indonesia, pajak dengan mobil 1.500 cc mencapai RM1.000 lebih. Sementara kalian di Malaysia untuk kereta 1.500 cc paling hanya membayar RM200. Iya kan? Jadi, boleh komen ya guys. Jelas bahwa pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia jauh lebih peduli pada nasib rakyatnya daripada pemerintah di Indonesia. Karena secara ekonomi Malaysia lebih maju. Pendapatan rakyat Malaysia jauh lebih tinggi daripada pendapatan rakyat di Indonesia. Gaji, upah para pekerja di Malaysia itu jauh lebih tinggi daripada upah minimum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga infrastruktur jalan. Jalan di Malaysia itu mulus di seluruh Malaysia, bahkan sampai ke pelosok kampung. Sementara jalan-jalan di Indonesia masih banyak yang berlubang, bahkan banyak yang rusak kalau di kampung-kampung. Tapi dengan penghasilan atau pendapatan yang kecil, kami rakyat Indonesia harus membayar pajak lebih mahal daripada rakyat Malaysia yang pendapatannya jauh lebih tinggi. Itulah realita yang harus kami terima, yang harus rakyat Indonesia terima, walaupun harus mengurut dada. Jadi bersyukurlah dan berbahagialah menjadi rakyat Malaysia, karena memiliki pemerintah yang benar-benar memperhatikan hajat hidup rakyatnya. Pajak tahunan
Di Malaysia 100 sampai 120 ringgit. Tidak ada perpanjang plat, tidak ada biaya mutasi daerah. Kalau balik nama cuma ya Allah hampir 2 ringgit doang. Serius hampir 2. Bentar. Ini serius hampir 2 ringgit doang nih balik nama. Agak syuk sumpah. Bukan agak lagi nih, syuk banget. Kalau di sini balik nama tuh banyak banget guys. Nih balik nama di Indonesia itu nih penerbitan STNK baru, BPKB, TNKB, cek fisik, BBNKB, terus SWDKL, LJ nih biayanya nih. Dan biayanya tuh ratusan ribu guys, gila. Aduh ya Allah ya Rahman. Ada biaya mutasinya, itu tergantung daerah masing-masing. Wajib perpanjang plat tiap 5 tahun sekali. Pajak tahunan, ini mobil Toyota Avanza ya guys. Pajak tahunannya 3.500.000-an. Sedangkan Avanza di Malaysia itu nggak sampai 500.000 per tahunnya. Cerah menjelang siang saya mendapatkan sebuah infografis terkait dengan perbandingan antara pajak kendaraan bermotor di Malaysia dengan di Indonesia. Ini cukup menarik ya, karena kedua negara memiliki iklim yang hampir sama, lalu juga kendaraan yang digunakan di kedua belah negara baik itu Malaysia hampir sama Indonesia juga terbilang sama ya. Misalnya di kendaraan Avanza tahun 2019. Tapi sebelum diulas itu semua, saya juga ingin sedikit memberikan informasi terkait dengan kondisi kemajuan negara baik itu Malaysia ataupun Indonesia. Kalau kita lihat di alat ukur IPM saja, Indeks Pembangunan Manusia, Malaysia ini di posisi ketiga dari 12 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Indonesia itu ada di posisi ke-6 ya. Malaysia hanya kalah dari Singapura dan Brunei Darussalam, sedangkan kita kalah dari oleh Malaysia, 5 negara. Oleh Vietnam ya saja yang baru merdeka di tahun 80-an kita kalah. Kita ada di posisi ke-6. Kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan Thailand, kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Brunei Darussalam, apalagi kita kalah dengan Singapura. Nah, untuk pajak ya di kendaraan misalnya Toyota Avanza tahun 2019, di Malaysia itu pajak tahunan itu hanya membayar sekitar 450 ribuan, tidak lebih dari itu. Sedangkan di Indonesia itu bisa sampai 3,5 juta lebih. Kenapa mahal banget ya? Luar biasa ya, perbandingannya sangat mahal di Indonesia. Lalu juga perpanjangan puluhan plat kali nomor lipat. ya. Di Malaysia itu tidak ada perpanjangan, sedangkan di kita ada. Setiap 5 tahun diperpanjang dengan istilah habis kaleng. Pakai biaya, tentu pakai biaya ya, tergantung kendaraannya. Lalu juga terkait dengan mutasi ini, mutasi ya, perpindahan daerah, perpindahan plat nomor. Ini di Malaysia tidak ada yang namanya biaya mutasi. Di kita luar biasa mahalnya. Ada istilah cabut berkas. Ya Allah. Awis ya mah. Nah, dari Jakarta ke Garut dipindahin harus cabut berkas. Tentu ada biayanya, tergantung daerah dan lain-lain. Lalu juga yang menarik adalah biaya balik nama nih, balik nama. Ketika kita beli mobil second, ya namanya mau dialihkan, dipindahkan ke nama kita sendiri, di Malaysia itu hanya 7.000 perak. Sedangkan di kita, nih kalau kita lihat ya, ada biaya penerbitan STNK baru ya, sekitar 200.000. Ada biaya penerbitan BPKB baru sekitar 375 ribuan. Lalu ada biaya penerbitan TNKB 100.000, biaya cek fisik, biaya surat mutasi, bea balik nama kendaraan, sumbangan wajib dana kecelakaan. Ya. Sumbangan wajib. Apa? Sumbangan asuransi wajib. Bahkan ada tuh sumbangan wajib. Bila kita kecelakaan, kita dapat asuransi. Tapi sayang, itu bagi yang kecelakaan ada lawannya. Ya. Tapi kalau kecelakaan tunggal, seperti pengalaman saya, itu tidak dapat asuransi, guys. Ya. Kenapa? Padahal sama-sama celaka, sama-sama sudah bayar pajak.
Kenapa kalau kita jatuh ke parit, nabrak pohon, Nggak ada tabrakan asuransi. tunggal, itu ternyata tidak dapat asuransi guys, padahal kita dapat bayar pajaknya. Lalu juga apa yang kita dapatkan manfaatnya ketika bayar pajak? Ya infrastruktur jalan itu harus bagus. Iya. Jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Garut Harus bagus misalnya juga. itu diperbaiki salah satunya melalui dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang kita dapatkan, khusus plat Z loh ya. Selain plat Z ya, bukan plat Garut, tidak memberikan kontribusi untuk perbaikan infrastruktur jalan. Itu barangkali infonya ya, mudah-mudahan kita juga bisa lebih murah ke depannya, lebih aware ya, lebih bisa membantu masyarakat, dan jalan-jalan juga bagus. Ya, Dan bagi hasilnya amin. betul-betul dapat di Transparan lah, transparansi. manfaatkan Maaf guys, perbaikan ngegas. jalan, betul-betul tidak ada kebocoran. Kenapa sih pajak mobil di Indonesia ini bisa jauh lebih mahal? Pajak mobil di Indonesia 5-30 kali lebih besar dibandingkan Malaysia atau Thailand. Bahkan pajak tahunan mobil di Indonesia ini bisa sampai 5 juta. Lihat ini, pajak di Thailand 150.000, pajak di Indonesia hampir 5 juta. Ya Allah ya Rahman. Kan di Jauh Thailand banget. cuma 150.000. Kalau udah kayak gini, kira-kira berapa ya tarif pajak yang tepat untuk mobil? Ini kontras banget nih dan lucu sumpah ya. Ampun, pajak kendaraan Indonesia versus Malaysia jomplang banget. Padahal nih sama Malaysia nih, kita lihat. Malaysia sama-sama Yamaha NMAX, pajaknya cuma Allah, murah 116.000. Indonesia Yamaha NMAX 400 sampai 700.000 pajaknya. Toyota Veloz cuma Nggak sampai 500, 446.000, di Indonesia sampai 4 juta. Harusnya ya, logikanya ya, karena penduduk Malaysia sedikit ya kan, dan negaranya kecil, harusnya pajaknya lebih besar daripada Indonesia karena untuk menunjang infrastruktur dan lain-lain. Indonesia dengan ya kan penduduk yang sangat besar sekali, harusnya pajaknya kecil karena sudah ditutup oleh ya kan segitu banyaknya orang ya kan. Harusnya pajaknya kecil, tapi malah kebalikan ya kan. Kita pajaknya besar, tapi untuk infrastruktur tanda tanya nih. Faktanya infrastruktur jalan masih banyak yang berlubang ya kan. Semua infrastruktur di daerah maupun kota banyak yang rusak ya kan. Lah ini terus buat apa? Malaysia negara kecil aja pajaknya kecil, yang harusnya logikanya pajaknya lebih besar. Indonesia yang negara besar, rakyatnya Pajaknya besar, besar harusnya juga. pajaknya kecil, tapi faktanya pajaknya besar. Itu buat apa? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Ya buat itu dong. Masa abang nggak tahu bang? NMAX di Malaysia cuma nggak sampai 200.000. NMAX di Indonesia 400 sampai 700.000, bayangin. Ya Allah, ngejomplang banget gitu. Orang Indonesia dibodohi mahalnya harga mobil baru. 40% dari harga mobil itu pajak, bukan harga produksi mobilnya. Hah? 40% dari harga mobil itu pajak. 40% dari harga mobil itu pajak. Misalnya harga mobilnya aslinya mungkin hanya 70 juta mungkin, mobil baru. Terus karena udah dihitung semua pajak-pajak, harga mobilnya jadi 200 jutaan. Ya Allah ya Rahman, emang bener ya? PPNBM mobil di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Padahal mobil dirakit di Indonesia. Tapi oh iya kah? Mobil apa tuh? Tapi harga terasa lebih mahal dari Thailand. Di Thailand pajak 20-30%. Di Indonesia bisa di atas 40%. Di Malaysia total pajak mobil CKD lebih rendah, mobil non-nasional lebih tinggi. Konsumen Indonesia dibuat tidak sadar bahwa pajaklah yang membuat harga melonjak. Iya, pajak tuh gila-gilaan banget. Pemerintah diuntungkan, tapi infrastruktur tidak mengimbangi. Walau pajak mobil sangat besar, kondisi jalan, transportasi publik, dan fasilitas kendaraan tidak sebanding. Indonesia punya industri otomotif besar, tapi harga mobil masih jadi yang terberat di Asia Tenggara. Bukan salah produsennya, sistem pajaknya yang bikin harga melonjak. Semoga kedepannya bisa diringankan lah gitu ya. Pak, lagi viral nih, di Malaysia mobil Avanza pajaknya ratusan ribu. Di sini kok jutaan sih, Pak? Nih, kasih tahu aja ke rakyat, kalau misalnya di Malaysia itu pejabatnya cuma sedikit, di Indonesia kan banyak. Belum lagi setiap pejabat itu pasti punya keluarga dan juga punya simpenan ya. Masing-masing itu harus punya kehidupan yang layak nih. Istrinya, anaknya, misalnya istrinya itu harus punya tas branded ya, harus tinggal di rumah yang mewah. Anaknya harus punya Harley, harus punya Rubicon. Belum lagi nih simpenannya.
kita harus punya apartemen juga. Di Indonesia tuh pajaknya udah salah satu yang terbesar di Southeast Asia kan. Di Asia Tenggara ini paling gede, tapi kok jalanannya masih begitu, korupsinya masih banyak, ya kualitas SDM-nya masih begitu, ya masih kurang gitu ya. Nah itu sih menurut gua itu yang ya harus dibenahi sama pemerintah. Kurang kelihatan lah hasil dari pajak yang Betul, mendingan gitu pajaknya kecilin tapi investmentnya gede, itu juga akhirnya lapangan pekerjaannya terbuka, semua orang belanja, ya kan turis-turis jadi datang, ya belanja, shopping, kan itu duit berputar bro. Jadi lari kemana-mana kan juga semua ya? lari kemana-mana, jadi yang semuanya booming. Pantes aja Malaysia itu bisa sejahtera kan? Karena pajak mobilnya, khususnya Avanza nih, di Indonesia itu mencapai 4 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia cuma 385 ribu rupiah. Padahal mobilnya sama persis. Kok bisa ya? Bedanya sejauh itu, Ri? Itu dia, jadi di Indonesia ini pajak kendaraan itu terdiri dari beberapa komponen. Banyak loh, ada pajak kendaraan bermotor, banyak anak-anaknya, wajib dana kecelakaan. Dan kalau mobilnya ganti nama pemilik alias balik nama, itu bisa ngeluarin jutaan rupiah. Bedanya kalau di Malaysia nih, pajaknya itu sederhana banget. Pajaknya cuma dihitung dari kapasitas mesin mobil dan biayanya murah banget. Balik nama cuma sekitar 500 ribu rupiah. Jadi nggak heran pajak mereka ringan banget dibandingkan Indonesia. Tapi kenapa pajak di Indonesia itu sangat berat? Jadi alasannya, pajak kendaraan itu jadi sumber utama pendapatan untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah pengen mengendalikan jumlah kendaraan biar nggak bikin macet dan polusi. Nah masalahnya sistem perpajakan kita juga udah lama nggak diperbarui. Aku baru tahu nih, salah satu alasan kenapa Malaysia tuh bisa lebih sejahtera dari Konoha. Salah satunya nih adalah apalah, pajak kendaraannya itu sangat murah di sana, terutama mobil Avanza nih. Nah, kalau di Indonesia nih, Indonesia gila. Kalau di Konoha nih, pajak mobil Avanza nih bisa 4 juta rupiah, Nah, kalau di Malaysia tuh ya, untuk mobil Avanza itu cuma 385 ribu ya, Kau bayangkan lah. Itu udah dikurskan ke mata uang rupiah ya, mata uang Konoha. Aneh kan? Kok bisa beda? Padahal mobil ini sama persis, sama-sama Avanza, sama-sama Toyota. Jadi di Konoha nih, pajak kendaraan di sini itu terdiri beberapa komponen. Pokok banyak lah. Ada pajak kendaraan, sumbangan dana wajib kecelakaan lah, ya kan? Belum lagi nih kalau mobil ini ganti nama pemilik atau balik nama bahasa kita. Untuk ngurus itu ya tuh, kita bisa menghabiskan jutaan rupiah, Udah aku alami dah. Bedanya nih kalau di Malaysia nih ya, pajak di sana tuh, sangat sekali sederhana. Nggak kayak di Konoha. Sana pajaknya tuh cuma dihitung dari kapasitas mobilnya atau mesinnya. Dan itu pun biayanya sangat sekali murah, Kalau di sana tuh, kalau mau balik nama atau balik nama pemilik kendaraan tuh, cuma 500 ribu, sekitar 500 ribu di Malaysia. Jadi ndak heran kalau pajak mereka di sana tuh sangat sekali ringan. Nggak kayak kita di sini. Ya Allah ya Rabbi, mati aku. Jadi setelah googling ya kan, kenapa dan apa alasan pemerintah itu menekan pajak kita? Ya karena salah satunya pajak kendaraan itu pemasukan salah satu daerah. Tuh udah pasti ya kan. Terus pemerintah nih pengen coba mengendalikan pertambahannya kendaraan di jalanan. Maksud hati itu supaya tak ada macet. Tapi macet juga. Iya tuh. Yang jadi masalah nih, sistem perpajakan di Indonesia nih, di Konoha nih, sistem itu udah lama nggak dirombak. Jadi pakai sistem yang lama. Jadi menurut aku udah kurang relevan. Itu kalau menurut aku pribadi ya, nggak tahu menurut kita atau kalian semua yang ada di sini ya. Pajak motor 150 cc di Malaysia benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Hanya RM2 Malaysia per tahun atau sekitar RM7.000. Iya, betul, murah. Berapa cc? Pajak motor 150 cc di Malaysia benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Hanya RM2 Malaysia per tahun. 150 cc motor setahun cuma bayar RM2. RM2, boy. Nanti kita lihat motor aku ya, 160 cc ya. Di Indonesia betul, pajaknya murahnya berapa? setara sekali bayar parkir. Bandingkan dengan Indonesia. Untuk motor 150 cc, pajak dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dengan tarif PKB sekitar 2% ditambah SWDK LLJ Rp32.000. Hasilnya, total beban pajak bisa tembus Rp230.000 hingga Rp400.000 per tahun, tergantung harga motornya. Semakin mahal motornya, makin tinggi juga pajaknya. Bukan cuma motor, pajak mobil di Malaysia juga jauh lebih murah dibanding Indonesia. Dan yang makin mengiris, harga bensin di sana pun lebih rendah. Padahal, kalau bicara soal kekayaan sumber daya alam, Indonesia jauh lebih unggul. Pertanyaannya, mengapa justru rakyat di negeri yang kaya raya ini harus hidup dengan beban biaya yang lebih berat? Apa di Konoha, kejujuran itu hanya mitos?
Di Malaysia pajak motor NMAX 35.000, rata-rata gaji penduduknya 12 juta rupiah. Di Indonesia pajak motor NMAX 643.000, rata-rata gaji orang Indonesia ini 3.330.000. Di Malaysia gaji tinggi pajak rendah. Di Indonesia gaji rendah pajak tinggi. Ini kebalikannya malah ya. Coba kita cari ya pajak motor aku kan 150 sama 160. Motor Stylo. Nih aku pakai motor Stylo ya guys. Yang nanya kemarin, Els motor apa itu? Motor Stylo dari Honda. I love Honda. Udah termasuk PKB plus SWDK LLJ. Itu ini sumbangan wajib nih ya. Diperkirakan kisaran antara 330 hingga 405.000. Cuman aku belum masuk untuk bayar pajak tahunannya karena masih belum ada setahun motor tuh guys, jadi belum ada bayar pajak, jadi belum tahu aku pajak aslinya berapa gitu. Nanti mungkin bolehlah aku update kalau nanti seandainya aku bayar pajak ya. Jadi tergantung wilayah, tahun perakitan dan progresif kendaraan. Motornya itu nih sekitar segini nih 329, kayaknya segini deh pajak motor aku guys. Nih hampir 400.000 lah. Di Malaysia NMAX 150cc itu hanya RM2. Ya Allah, minum kopi dulu yuk karena gak pusing ini. Bismillah. Kalau yang PCX berapa ya? PCX 150. Nah ini yang untuk PCX itu 400 sampai 700 per tahun guys. Lebih mahal lagi ya Allah. Jadi kayak gini sistemnya itu. Semakin mahal harga motornya, semakin tinggi pajaknya. Semakin tinggi cc-nya, semakin tinggi juga pajaknya gitu. Tapi semoga ini ya, apa tuh, sistem pajaknya diperbarui lah. Perlu banget diperbarui sih. Apalagi ini udah 2026 dan semoga pajaknya bisa sedikit dikurangi lah gitu, sehingga tidak menyebabkan beban untuk rakyatnya gitu, beban untuk orang yang punya kendaraan gitu. Jadi untuk teman-teman, kendaraan teman-teman berapa, mobilnya, motornya, boleh komen aja di bawah ya. Berapa pajak kendaraan yang teman-teman miliki, boleh komennya di bawah ya. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Aduh ya Allah, assalamualaikum.